ampun. Bening. Ngapain kerja di sini, Bening? Kamu ngapain ngangkut ini? Lah, dan seragam ini kamu pasti ngambil diam-diam ya? Bening, cepetan mendingan sekarang kamu kembaliin. Nanti dia marah tau. Enak aja diam-diam, Zah. Aku seragam ini dikasih sama supervisor kok. Namanya juga staff gudang, ya aku harus dong pakai seragam kayak gini. Keterlaluan. Jadi akar permasalahan semua ini adalah berlian. Tegar dan berlian. Mereka itu sengaja mengerjain kita. Sampai kita terpuruk, sampai kita miskin. Itu karena mereka berusaha untuk membuat Tegar itu tidak bisa berbuat apa-apa menolong berlian nantinya. Kamu tahu itu? Iya, Pak. Tapi kan... Tapi apa? Apa? Tapi apa? Itu jelas-jelas akibat dari pelakuan anak kamu yang sok pahlawan itu. Sok pahlawan di depan berlian. Coba, kalau dia tidak berlaku seperti itu, keluarga kita tidak akan terpuruk seperti ini. Kita tidak akan terseret-seret dalam masalah ini. Kamu lihat siapa yang jadi korban? Saya, Nisa, ini yang jadi korban. Kamu tahu nggak? Itu semua gara-gara anak kamu. Papa jangan nyalain Tegar dong. Kalau Papa mau menyalahkan itu berlian yang menjadi sumber masalahnya, Pak. Kalau berlian tidak terlibat dalam masalah, Mama yakin Tegar tidak akan terseret-seret dalam masalah itu. Tegar cuma korban, Pak. Tegar cuma korban. Ini semuanya gara-gara berlian. Berlian yang membawa musibah buat Tegar dan keluarga kita. Itu yang benar, Pak. Ma, kok Mama bicara begitu, Ma? Iya. Emang begitu kan kenyataannya? Memang begitu kan kenyataannya, Tegar? Ma, ini semua bukan salah Berlian, Ma. Berlian juga nggak minta keadaan jadi seperti ini, Ma. Sekarang dia juga sama tersisanya dengan kita, Ma. Tolong dong, Ma. Mama juga mikirin Berlian sedikit. Lihat, lihat, lihat kelakuan anak kamu. Dalam keadaan seperti ini aja, dia masih saja membela berlian. Dasar kamu ya, sok jadi pahlawan. Heran. Kenapa kamu gak bisa jaga sikap kamu, Nak? Kamu seharusnya bisa lebih berempati dengan keadaan keluarga kita. Bukan cuma memikirkan berlian aja di otak kamu. Jangan-jangan gak ada di otak kamu cuma berlian. Kamu gak peduli sama semuanya. Begitu kan? Ma, Tegar minta maaf. Mungkin apa kata Papa ada benarnya juga. Ini semua gara-gara hubungan Berlian dan Jack. Tapi kalau mau salahin, Ma, salahin Jack, jangan salahin Berlian. Pak Bram ngelakuin ini semua karena dia tahu banget sifat Jack. Karena itu dia sekalian mau menghabisi keluarga kita. Tapi tolong Mama jangan salahin Berlian. Jack janji, Jack akan menyelesaikan semua masalah ini. Jack janji. Tegar, tolong sadar, Nak. Kamu tinggalkan berlian. Dia gak baik buat kamu dan buat keluarga kita. Dengan kejadian ini, hubungan kita dengan berlian itu sudah cacat, Nak. Semuanya gak akan seperti dulu lagi. Tolong demi Mama. Kamu putuskan hubungan kamu. Supaya musibah dalam keluarga kita bisa stop sampai di sini, Nak. Maaf, Ma. Jack gak bisa nurutin keinginan Mama seperti ini. Jack cuma bisa janji. Jack akan menyelesaikan semua kesulitan keluarga kita. Jack gak bisa tinggalin berlian. Tegar. Mendingan sekarang gue coba cari kerja.
Gue udah ngundurin diri dari kantor Pak Bram. Gue harus bisa dapat kerjaan yang bisa ngasilin duit banyak. Supaya bisa bantu keluarga gue dan bawa berlian serta Bu Dinda pergi dari rumah sakit jiwa itu. Maaf Pak, untuk kualifikasi Bapak belum memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan ini Pak. Tapi Pak, Mohon maaf Pak, saya sekali lagi minta maaf. Bapak silakan keluar. makasih ya Pak. Udah ngelamar ke beberapa tempat, tapi nggak ada yang nerima. Sekarang gimana ya? Susah banget nyari kerjaan. Gue harus nyari kemana lagi ya? Jack? Wow, kebetulan banget ketemu Jack di sini. Lagi sendirian lagi. Hai Jack. Jack, kenapa kok mukanya murung begini sih? Ya ampun Jack, kamu ngapain bawa-bawa map segala? Pasti lagi cari kerjaan ya. Lagi susah ya sekarang. Kasian banget ya hidupnya. Makanya kayak gue dong hidupnya. Nggak penuh penderitaan, gue banyak uang, gue bisa nikmatin semuanya. Gue tahu kondisi keluarga lo sekarang lagi jatuh banget kan. Jack, kalau lo mau sih, gue bisa aja bantuin lo untuk cari kerjaan. Lo bisa kerja di perusahaan nyokap gue. Nyokap gue kan sekarang lagi banyak duit, kayak raya punya perusahaan sendiri. Kalau lo mau, lo juga bisa kok bikin perusahaan sendiri. Nggak usah, Nar. Terima kasih. Gue cabut dulu. Jack, gue anterin lo naik mobil baru gue aja gimana? Lo pasti mau dong ngerasain naik mobil lagi ya kan? Daripada lo jalan kaki capek lo. Gimana kalau sekalian kita makan di restoran yang mahal banget? Nggak usah. Gue nggak lapar. Makasih. Udah miskin, belagu lagi. Untung gue waktu itu nggak jadian sama dia. Kalau enggak bisa ikut-ikutan miskin gue. Pak Yunus? Pak, jadi gimana? Semua kotak-kotaknya oke? Cukup nggak kardusnya? Soalnya kita harus siapin 30 kotak untuk arisan. Cukup nggak kotak-kotaknya? Pak Yunus? Maaf Adam, kamu bicara sama saya, ada apa? Pak Yunus ada apa? Pak Yunus ada masalah. Ini soal berlian Adam. Dia kemarin nekat menelan obat yang sangat keras yang bisa merusak syarafnya dia. Dan dia melakukan semua itu supaya dia bisa masuk rumah sakit jiwa bersama dengan Dinda. Dia tuh nggak mau pulang dari sana. Astagfirullahaladzim. Saya harus... Pak, tolong saya titip restoran ini ke Bapak ya. Saya harus pergi. Ternyata aku nggak punya uang tabungan lebih buat keluarin berlian dan Budina dari tempat itu. Semua uangku di bank ini harus dibayarkan untuk keperluan investasi restoran. Semua barang-barang dan bahan mentah juga udah keburu dipesan dan di DP. Aduh, apa yang harus aku lakukan buat menolong mereka? Apa? Udah selesai semua, Zah? Belum Pak, masih sedikit lagi. Ya udah, ntar saya tambah orang lagi.
Ya ampun, itu orang kerja di sini juga. Badannya kecil banget, mana kuat. Awas, awas. Ya ampun. Bening. Ngapain kerja di sini, Bening? Kamu ngapain ngangkut ini? Lah, dan seragam ini kamu pasti ngambil diem-diem ya? Bening, cepetan, mendingan sekarang kamu kembaliin. Nanti dia kena marah tau. Enak aja diem-diem, Zah. Aku seragam ini dikasih sama supervisor kok. Namanya juga staff gudang, ya aku harus dong pakai seragam kayak gini. Jadi sekarang kamu udah resmi kerja di sini. Bening, kerjaan ini tuh gak cocok untuk kamu. Kerjaan ini tuh sangat berat. Ampun, Zah, waktu itu aku jadi kena kerja bisa, masa ngangkut barang kayak gini aja, Mas? Aku nggak bisa sih, Zah. Aduh, Bening, tapi kan... Nggak ada tapi-tapi lagi. Pokoknya aku udah ambil keputusan untuk bantu kamu kerja di sini, ya. Dan lagi, gajinya lumayan kok. Udah, kamu nggak usah protes lagi ya, Zai. Oh, ini cukup. Nah, kamu kena marah lagi gara-gara kerja kamu nggak selesai. Lihat deh, Zai, masih banyak barang yang harus kita angkut ke sini. Udah, kamu nggak usah mikirin aku, sekarang kita kerja aja. Aku kuat kok. Ya udah, oke, aku nggak akan protes lagi, tapi kamu janji ya, kamu jangan kerja terlalu berat. Kamu boleh angkat barang, tapi cuma satu aja sekali angkat ya. Oke, yuk, udah gerimis nih, nanti kita buru sakit lagi. Kamu bisa, Zah? Bisa. Ya ampun, Bening. Kamu ngapain bawa dua? Kamu bawa satu aja udah ya. Iya. Nanti kamu sakit loh. Satu kan, satu udah. Nih kamu pergi aja ya. Bening, kan aku bilang kamu bawa satu aja. Udahlah, nggak apa-apa, Zah. Aku kuat kok. Beneran, yuk. Ayo cepetan. Ini berat loh. Kamu harus pergi. Jangan sampai sakit ya, aku nggak bisa ngobatin kamu lagi loh. Agak, Zah. Kalau udah selesai, kamu hitung semua ya. Jangan sampai kelebihan dan kekurangan. Oke, siap. Oh, biar aku aja yang hitung ya. Bening, jangan. Ini tinggi, kamu bahaya nanti. Ah, itu dia tuh. Ada kursi tuh. Bening. Semuanya tuh gampang. Kamu jangan bikin susah. Kamu pegangin aja kursinya ya, biar aku nggak jatuh nih. Aku bisa kok itu sendiri ya. Bening kok kelihatannya semangat banget. Padahal kan hitungannya kerja kasar seperti ini. Kalau ngelihat Bening yang kayak gitu, rasanya jadi tambah semangat juga kerjanya. Seneng juga. Jadi sekarang ditemenin sama Bening. Kenapa? Bening. Kenapa, Zah? Pak, Bening kumat lagi. Saya minta izin untuk antar di rumah sakit ya. Bukain pintunya, Pak. Mau kemana kamu? Kamu kayak tadi tidur di kamar 11. Ayo ikut. Lepasin anak saya. Ikut. Lepasin. Ikut. Lepasin Ikut, anak ayo. saya. Lihat. Ibu tetap di sini. Lihat. Pak, ini pasiennya. Jadi kamu ini alasanmu yang untuk minta pindah kamar nomor 11. Supaya kamu bisa membakar kamar itu kan? Bukan dokter, bukan begitu. Dokter harus percaya sama saya. Tadi tuh ada orang yang mau membakar kamar itu, dokter. Orang itu bawa semprotan api, dokter. Jadi ada orang yang membawa semprotan api masuk ke kamar kamu. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, dokter, pokoknya saya lihat banget mukanya, jelas saya tahu itu Imo, dokter. Orangnya tuh gendut, pokoknya dia tuh rambutnya keriting, pokoknya seperti itu. Dan itu tuh, dia tuh memang sering banget ngejahatin saya dan mama saya, dokter. Itu pasti dia mau nyelakain mama saya. Tapi bagusnya saya yang tidur di situ, dokter. Bener, dokter, orang itu jahat, dokter. Jadi ada orang yang mau membakar kamar itu? Semprotan api. Semprotan api itu? Iya. Ke kamar itu? Iya, dia mau ngebakar saya, dokter. Dia nggak salah, dok. Dia benar-benar, dok. Ada orang yang mau ngebakar ruangan itu, dokter. Jadi ibu tahu siapa orangnya?